Upload foto isinya apa? Bagaimana kamu mau pertahankan rumah tanggamu kalau kamu sendiri nggak bisa jaga dirimu? Ibu, jangan gampang upload. Sosial media itu banyak setannya. Ibu upload, jadi orang tahu rumah tangga ibu. Pertanyaan saya, itu yang baca-baca komen, itu berharapnya apa? Hancur tuh rumah tangga. Jangan dikit-dikit upload. Ya istri saya bu, ditanya sama bapaknya, kalian nggak punya kulkas ya? Kata mertua saya. Apa kata anaknya? Bukan nggak punya, baru sore ini mau ngajak kakek mau beli, sekalian jalan sore kita mau beli. Padahal apa yang terjadi bu? Beneran begitu sampai di sana, yang mana kulkas yang mau dibeli? Yang ini. Akhirnya bu dibeliin sama mertua mesin cuci dan kulkas. Nggak punya itu gimana? Ya enak bu, nggak punya bu. Jangan bilang Ustaz, daripada kaya nggak bahagia mendingan miskin bahagia. Benar? Enggak juga. Tetap bu ya bu, nggak punya duit itu nggak enak. Nggak enak, mau sedekah nggak bisa, mau bantu saudara nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa. Jadi pertanyaan saya, abadikah kesedihan dunia? Tidak. Dunia memang tempat tipu-tipu. Makanya ibu, kalau dunia mah jangan serius-serius. Kejar terus dunia. Ajal datang, selesai. Nah, kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah mati. Itulah yang disebut dengan infinity. Itulah kenapa orang Cina suka banget angka 8. Kenapa 8? Nggak putus ibu, muter terus. Katanya hoki. Kalau kita mah ya nggak ada, semua angka bagus. Makanya ibu jangan kaget kalau ibu ke hotel itu nggak ada lantai 4. Kalau ibu ke mall nggak ada lantai 4. Mereka bilang aja lantai 3A gitu, lantai 5 gitu, tiba-tiba 4-nya nggak ada. Kenapa? Karena mereka bilang apa? 4 itu sial. Yang anak nomor 4 anaknya 4. Atau yang anaknya 4. Saya Ustaz. Nah, berarti Enggak sial. itu kata Cina begitu. Nggak ada urusannya. Sekarang saya umur 44, berarti umur sial. Udah 44 berarti double sialnya. Nggak ada begitu ibu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah kehidupan kematian. Maka kehidupan itulah yang namanya kehidupan yang abadi, infinity. Di sanalah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran. Sering kita baca ayatnya, wabashiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, bahwa mereka akan diberikan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dan Allah tutup ayatnya dengan apa? Wa hum fiha khalidun, dan di dalamnya mereka khalidun. Aduh nikmatnya ibu, pemandangannya enak. Mau apel datang. Kayaknya nggak mungkin bu, sekarang aja bisa kok. Betul? Iya. Saya mau anggur tinggal gini. Tiba-tiba paket anggur datang. Iya benar bisa. Benar. Jadi jangan dibilang gimana ya Ustaz, nanti di surga mau susu coklat campur mentega, ada bu langsung. Sekarang juga bisa. Bahkan tadi beli bayarnya pakai apa? Pakai uang? Enggak, saya nggak pegang uang. Banking. Ini kalau hilangin celana, hilang aja karena saya nggak pegang uang. Uangnya di mana? Scan aja, set, langsung bayar. Si ibunya nanya, duitnya mana? Kan belum bayar. Ibu mah gaptek. Pakai kris bu, pakai kris dulu pakai apa? Dulu pakai nusuk, sekarang kris pakai bayar. Ya, masya Allah, set, langsung sudah dibayar. Ibu makan nanti di sana, ibu ingin apa? Kangen banget ingin ketemu kakeknya kakek. Gimana ya wajahnya? Datang langsung, masya Allah. Nikmatnya makan gak kenyang. Gak ada ngantuk. Ustaz katanya gak ada BAB, gak ada pipis. Gak ada bu.
besi. Masya Allah, itu gimana bahagianya? Kita Bu, siapa yang di sini bisa nahan BAB? Sok tahan sehari, tahan 2 hari, tahan 3 hari. Bu gak mampu, ibu bisa kanker nanti di bagian belakangnya. Sering nahan-nahan. Nahan pipis sanggup? Sok tahan sejam, tahan 2 jam. Bu, di sana tidak ada kotoran, bersih. Maka Allah kabarkan di dalam Al-Quran bahwa ada kehidupan yang abadi. Berarti kita hari ini di dunia harus sungguh-sungguh untuk mengejar kehidupan yang abadi itu, mengejar akhirat. Buka Quran surat Al-Qasas, Ibu. Ya, Al-Qasas, kisah-kisah ya. Al-Qasas ayat 77. Masya Allah. Nih ya, handphone ada? Ada, buka handphonenya, ada di sana Quran surah Al-Qasas itu surah ke-28 77. Masya Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, kejarlah semua yang ada di akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasibmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama ahsanallah, seperti Allah pun berbuat baik kepadamu. Ilaik wala tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Masya Allah, ini ayat keren banget. Bu, coba perhatikan ayatnya. Yang Allah minta kejar dulu dunia dulu apa akhirat dulu? Coba lihat ayatnya. Waftaghi fima ataqallahu daral akhirah. Diminta tuh kejar dunia apa akhirat dulu? Akhirat dulu. Baru kalau ibu kejar akhirat, dunia datang. Punten Bu, benar nyamper. Nih saya isi kajian. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang, Ustaz maaf, ini mobil nggak kepake. Dikasih. Serius itu. Tok, maaf bapak yang tinggalin rumah di sini. Iya Pak, Bu, saya ngontrak 18 tahun, belum punya rumah, sewa. Bapak yang punya rumah di sini, iya. Saya mau segel rumahnya. Loh, kenapa disegel Pak? Yang punya rumah nggak bayar. Udah hampir setahun ngemplang nggak bayar. Loh Pak, kalau disegel saya kan kontraknya belum kan? Nggak tahu, itu urusan Bapak. Astagfirullah, sedihnya Bu. Saya bilang, emang berapa harga rumahnya? Harganya sekian. Oke, boleh nggak saya bayar tapi tanpa bunga, tanpa denda? Karena saya sudah nabung pingin rumah. Ibu, dikirim surat katanya ke banknya. Dikirim surat, saya ajukan tanpa bunga, tanpa denda. Keluar tagihannya, totalnya sekian, bunga sekian, denda sekian, dicoret, tidak bayar denda dan tidak bayar bunga. Jumlahnya sama banget dengan tabungan saya. Alhamdulillah, langsung saya beli rumahnya. Kejar akhirat, dunia datang. Kejar dunia, akhirat yang pergi. Ayo, sok pilih mana? Kejar akhirat dapat dunia atau kejar dunia ketinggalan akhirat? Kejar yang selamanya, yang sementara didapat, atau kejar yang sementara, yang selamanya ditinggalkan? Selamanya lah. Makanya kejar. Wattaqi fima ataqallahu daral akhirat. Kejar akhiratmu. Dengan apa? Amal soleh, sholat kita, sedekah kita, wakaf kita, infak kita, zakat kita. Nah saya karena sering ngisi di Motif juga, baik di TSM maupun di mana-mana, saya mau laporan dulu. Kenapa laporan? Karena sering ibu-ibu nitip sedekah, nitip wakaf, nitip zakat. Nih, saya mau laporan setahun kemana aja tuh. Nih, udah jadi pesantrennya. Ibu jangan kaget. Ya, kemarin pernah nonton video viral. Saya sama Bu Aisyah, itu ada orang wakaf miliaran itu. Itu beneran. Itu uangnya kayak tisu, tuh lihat tisu. Cabut muncul lagi. Dicabut muncul lagi. Beneran Ibu. Alhamdulillah, wakaf ibu, sedekahnya ibu, nih sekarang sudah berubah menjadi hidayah kemana-mana. Masya Allah, ibu mungkin nggak terasa atau mungkin belum menitipkan sedekahnya. Kita lihat next. Kita telah melewati tahun 1444 Hijriah dan inilah momen-momen yang tidak terlupakan. 130.000 penerima manfaat
Al-Quran tersebar di 115 kota. 1247 pendampingan pasien anak di rumah singgah Al-Fatih. Allah, teman-teman semuanya, kalau nanti kita pulang wafat, apa yang diingat? Nama baik. Makanya manusia mati meninggalkan nama. Soekarno, Soeharto wafat, nama mamanya jadi nama gedung. Juanda jadi nama jalan. Hasan Sadikin jadi nama rumah sakit. Kalau ibu meninggal jadi nama apa? Serem gak bu? Iya, kita gak banyak yang ngedoain. Makanya ibu harus bermanfaat. Ustadz, saya ingat banget tuh waktu Bu Rahma masih ada, motif ini hidup pengajiannya, beliau yang hidupin. Makanya gedungnya diganti nama jadi Gedung Rahma. Kenapa? Karena namanya. Ada jalan namanya apa? Abdullah bin Nuh, ulama besar Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Jadi nama jalan Bu, Abdullah bin Nuh. Ada nama Imam Mawardi, imam ya, pengarang kitab yang terkenal, kitab pemerintahan. Orangnya semua belajar kitab itu ibu. Nama. Manusia mati meninggalkan nama. Jangan ninggalin hutang. Kambing, harimau mati meninggalkan belangnya. Ya enggak? Manusia mati, kambing mati, harimau mati, gajah mati meninggalkan gadingnya. Pertanyaan saya, apa yang ibu tinggalkan? Amal ibu. Ustadz, alhamdulillah ya, saya tadi melihat videonya. Padahal saya kemarin cuma intip dikit aja Ustadz. Nah, tahun ini saya membuka kesempatan ibu nitip lagi untuk 1445. Bagaimana caranya? Ibu sudah pegang formulirnya? Coba lihat, ada formulir komitmen. Nah, bismillah. Bismillah bu, ingat ajal nggak ada yang tahu. Tulis aja bu. Ustadz, bagaimana kalau saya tulis ternyata ajal datang, saya belum sempat merealisasikannya? Insya Allah sudah Allah catat. Itu hebatnya Allah bu. Amal baik baru niat dicatat, amal buruk baru niat gak jadi. Coba kalau amal buruk dicatat, banyaknya dosa kita. Kurang dari sini kayaknya gua jongkrokin, enak juga tuh orang. Kurang dari sini gua curi tuh HP-nya. Bayangin kalau dicatat ibu. Tapi amal baik, ibu baru gini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ustaz, bulan ini saya komitmen sebulan sekali buat program-program di Cinta Quran. 1 juta rupiah, 500.000 rupiah. Bismillah, tulis. Nanti tiap bulan tim saya ngingetin. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Oh iya ya, bulan nanti ya, baik. Nih, gimana perkembangannya? Alhamdulillah bu, santrinya sudah wisuda 30 juz. Pahalanya ngalir semua buat ibu, masya Allah. Walaupun ibu belum punya anak penghafal Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini Infinity Life akan lengkap, tersaji, akan lengkap nanti tanggal 20 Agustus ya. Acaranya mana brosurnya kan? 20 Agustus di Pacific Place Ritz-Carlton. Jadi kalau ibu lihat acaranya, masya Allah nih. Ini ada Ustadz Abdul Somad bu, jarang-jarang Ustadz Abdul Somad mau ngisi peserta 4.000-5.000 orang. Nanti pesertanya cuma 4.000-5.000 orang. Dan kabar gembira, saya dapat kabar tiketnya sudah terjual lebih dari 2.000 tiket. Pertanyaan saya tanya balik, ibu tahu isi catatannya? Jadi jangan pikirkan apa isi Lauhul Mahfuz, karena ibu nggak tahu isinya. Siapa jodoh kita? Di mana kita meninggal? Jam berapa? Kapan kita dapat kagetan? Kagetan apa Ustaz? Nanti anak ibu tiba-tiba pulang, mama sini, mama aku hajiin. Kagetan. Serius nak? Lo kemarin kejadian bu, imam. Jadi dia sholat, baca Qurannya bagus banget. Di sebelah saya bapaknya. Jadi bapaknya bilang gini, Allahu Akbar. Begitu bacanya indah banget, nangis bapak sebelah saya, gemetar gitu. Kenapa sih bapak gitu kan? Ya Allah gemetar gitu. Sesepukan bu, begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajahnya air mata semuanya. Langsung dia pegang kaki imamnya, Ustaz, udah pernah berangkat umrah? Belum pak. Bapak
Ustaz umrah bersama ibu, saya traktir 2 orang langsung undangan. Kemarin berangkat umrah. Itu namanya kejutan, kita nggak tahu. Ibu tahu isi Lauhul Mahfuz? Karena tidak tahu nggak usah dibahas. Yang kita bahas apa? Apakah kita beramal baik atau amal buruk? Bisa terhapus? Bisa. Dengan apa? Doa. Oh, jadi doa itu bisa menghapus takdir? Iya. Makanya doa itu bisa menolak. Bu, tahu nggak? Sebenarnya saya, ibu, sebenarnya sekarang udah di bawah tanah. Tapi mungkin karena doa banyak orang, Allah panjangkan umurnya. Saya pernah kecelakaan, Bu. Serius Ustaz, di jalan Pajajaran Bogor. Saya ngebut naik motor. Lampunya merah, hijau, tapi cek tiba-tiba merah. Ya saya nggak tahu lampu kok cepat banget. Saya ngebut. Yang di sini masuk. Ibu itu ya Allah beri banget. Motor saya kecepatan tinggi, ini motor kecepatan tinggi. Aneh, Bu. Saya merinding, Bu. Kenapa? Motor saya muter, si bapaknya juga muter, nggak ada yang kena. Kayak ada yang mengganggu, gitu. Coba, itu karena apa? Mungkin di sini nih jamaah ada yang kasihan Ustaz Fatih, ya Allah, lindungi dia ya Allah, gak jadi. Doa, makanya jangan main-main sama doa. Ya, jadi doa bisa. Ya, tapi jangan pikirkan isi Al-Quran. Ada lagi? Mangga, iya. Ibu dulu, silahkan. Ya, nanti yang Bismillahirrahmanirrahim. Ahwan Ustaz, gimana atau amalan apa yang mungkin bisa dijadikan kiat biar kita ini tidak terlalu cinta dengan dunia, Ustaz? Jujur, kami sebagai apalagi wanita gitu kadang 24 jam itu sibuknya lebih ke dunia gitu. Kadang paling kalau pas kajian atau pas berkumpul dengan orang solih aja yang kita jadi ingat akhirat gitu. Tapi jujur selama 24 jam itu saya pribadi lebih sering ingat dunianya gitu. Kadang kebutuhan ya kebutuhan anak sekolah atau kebutuhan rumah tangga gitu. Mungkin Ustaz bisa ngasih amalannya. Jazakallah Ustaz. Bagus pertanyaannya, Ustaz. 24 jam saya hidup di dunia, jarang sekali saya mikirin akhirat. Masya Allah. Ini ciri-ciri orang soleh, Bu. Selalu banyak merasa salah. Ciri-ciri orang soleh mengaku banyak salah. Ciri-ciri orang salah mengaku banyak soleh. Aing pang solehan, mual ayang nandingan mah. Tapi kalau Ustaz saya madu, sudah baca Quran ya letak betul. Saya mau banyak dosanya, mata saya banyak maksiat, tangan saya. Ya itu ciri-ciri orang mau sholat itu begitu. Ya, jadi jangan sombong ya Bu. Nah, bagus pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana caranya? Karena maklum manusia tuh Bu sama dunia. Ini Ibu lagi kayak gini. Coba Ibu pergi ke mall. Sudah mulai lain. Keren ya tasnya. Akhirnya apa? Berarti pakai kartu kredit. Berani pinjol, berani utang. Kenapa? Dunia Ibu memang ngeri fitnahnya. Makanya fitnah dunia itu berat. Makanya para sahabat lihat, rumah Ibu ada yang 70 meter, 100 meter. Ada, ya, oke. Berapa luas rumah Nabi? 6 kali 4. Rumah saya Bu, luas tanahnya 90 meter. Rumah Nabi 6 kali 4, bayang cuma 24 meter. Kecil Ibu, ini ya paling segini. Ibu pernah ke Mekah Madinah? Yang pernah ke Madinah? Pernah ke Raudhah? Itu cuma segitu, itu makam Nabi itu. Itulah rumahnya, cuma segitu. Rumah Ibu, Masya Allah besarnya. Bayangkan, Nabi kekasih Allah tidak dikirim tuh yang namanya kayak gitu. Para sahabat juga begitu. Kenapa? Karena tadi Bu, ingat orientasi akhiratnya. Jadi dunianya jangan terlalu fokus. Ya, ini mah kebalik. Dunianya diingat, akhiratnya lupa. Harusnya apa? Fokus akhirat. Nah, caranya gimana Ustaz? 1, catat, ingat, siapin kain kafan. Serius. Pulang dari sini tolong beli kain kafan.
Bu, nanti malam beli ibu 3 lembar. Ingat ya, awas, 3 lembar, 3 meter, beli kain kafan. Nanti malam matikan lampu kamar, kunci, gak boleh ada yang masuk. Ngapain Ustaz, kan gelap? Ambil handphone, buka Quran surat Yasin, putar murotalnya. Yasin, Al-Quran. Ya, sudah? Dengarkan, maaf. Jangan ada pakai baju sendiri di kamar. Ambil kain kafannya, tutup balut sendiri itu sampai atas. Sudah? Ambil kapas itu, tutup di sini. Ambil kapas, tutup lagi di kuping. Biarkan Quran surat Yasin itu diputar. Ibu, nangis ibu nanti. Ini kan tangan kiri udah ditutup kain kafan ya Bu. Ambil handphone, ibu selfie. Upload. Insya Allah ibu akan jadi orang yang ingat akhirat. Ustaz udah pernah coba? Itu justru saya sering coba. Kalau saya lagi drop Bu, dunia terus duit, semua duit. Nah, saya ambil kain kafan. Di rumah saya ada 3 kain kafan. Kain kafan saya, istri saya, anak saya. Coba Bu, nanti hati ibu gampang nangis. Ustaz, aku udah pakai kain kafan, tapi kok belum mempan. Ibu, mau lebih mempan lagi, resep guru saya. Sebelah kasurnya, gali lubang makam. Ibu tidur di dalam. Tidur aja di dalam. Coba bayangkan sendiri, sepi, tidak ada teman. Malam ditutup sendiri. Tiba-tiba ada yang bertanya, "Man rabbuka?" Wah, serem ibu. Makanya apa? Akhirnya kita nggak mau main-main, nggak gila dunia. Dunia hanya diletakkan di tangan saja. Mau diambil. Jangan di sini aja. Ya, jangan di tangan, jangan di hati Bu, di tangan. Ini namanya Bu zuhud. Apa itu zuhud? Dunia hanya di tangan. Suami cuma titipan, anak cuma titipan, kita nggak punya apa-apa. Itu Bu, obat terbaik buat ibu-ibu semuanya. Beli ya Bu, pulang dari sini kain kafan. Insya Allahnya udah insya Allah nggak Bu, beneran beli. Nanti kayak istri saya tuh di tasnya ada Bu, kain kafan putih, ditaruh parfum melanti, ditaruh di tas. Itu kalau lagi di jalan, itu langsung dicium. Ya Allah, Robi, cuma selembar-lembarnya gini, ya Allah, dari apa sih? Gara-gara dunia ribut sama kakak, gara-gara dunia berantem sama ibu, berebut waris. Ya Allah, kok aku gini-gini banget ya? Nanti lama-lama hati ibu akan bersih. Siapa ibu ya? Itu resep dari saya. Dan saya sudah membuktikan, luar biasa efeknya. Ya, baik. Yang belakang. Ada lagi? Ya. Yang pakai kerudung hijau enggak? Siap ya, beli kain kafan ya. Insya Allahnya jangan insya Allah anak gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Agak menyimpang dari tema. Kalau kita kan merasa berdosa, gitu ya Ustadz. Kadang berpikir kenapa nasib saya begini. Oh, kita aja boleh nggak berpikir begitu Pak Ustadz. Menurut kita dok karena dosa-dosa saya gitu ya. Sehingga Allah bertubi-tubi bukan masalah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa itu ujian atau aja buat saya? Padahal saya bingung harus bagaimana mengatasi risiko Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan ibu, Allah sepulang dari pengajian ini, satu persatu masalah ibu Allah cabut. Bismillah. Allah ganti dengan bahagia. Ibu, sekarang pertanyaan saya, siapa manusia paling takwa?
Nabi SAW. Siapa manusia paling mulia? Nabi Muhammad SAW. Siapa manusia yang paling tinggi derajatnya? Manusia yang paling tinggi derajatnya Nabi SAW. Pertanyaan saya, siapa manusia yang penderitanya sejak bayi sampai wafat nggak ada selesainya? Nabi SAW. Ditinggal bapak, apa nggak sedih? Ditinggal ibu, dekat sama paman, dilindungi paman, tiba-tiba paman wafat juga. Paman wafat, aduh ya Allah, udah gak ada pelindung, mau dibunuh sama orang lain. Dilindungi istri, istrinya wafat juga. Tidak ada pelindung lagi, dilempari batu sampai kakinya patah. Dikejar, bahkan berencana dibunuh. Dikatakan radikal, teroris, dikatakan anti kesatuan Mekah. Dikejar, siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati? 100 ekor unta. Pertanyaan saya, penderitaan bukan itu? Pertanyaan saya, berarti ibu levelnya tinggi apa rendah? Tinggi. Kenapa? Makin banyak ujian itu level hidupnya makin tinggi. Ustaz, ada teman saya enak banget ya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, istrinya cantik, suaminya ganteng. Ibu tahu nggak? Justru itu yang ujian paling berat. Itu namanya apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Kita kira itu nikmat, tapi itu ternyata azab. Ciri-cirinya apa Ustaz? Nih, saya kasih tahu. Dulu ibu pakai motor, ibu rajin taklim. Ibu dikasih mobil, gak pernah taklim lagi. Temannya bilang, Neng, kamu kemana wae? Dulu mah masih punya Astrea 73, Astuti. Pada larang, kejar. Ada Ustaz di Cimahi, kejar. Padahal mah kamu pakai Astrea, motor ibu rajin. Sekarang pakai Pajero, karena pernah ngaji. Tiap hari kerjaannya maksiat. Itu yang namanya istidraj. Punya duit tapi makin jauh. Bu, hati-hati bu, suami. Dulu suami golongan 3, rajin Ustaz ke masjid, pengurus masjid. Suami saya ketua DKM, naik eselon jadi pejabat di kementerian. Mulai bu, gak sholat, gak puasa, hobinya mabok, main awewe. Punten, pertanyaan saya, itu apa namanya? Serem ya bu ya. Dikasih duit tapi dijauhkan dari Allah. Ibarat ibu teh main layangan. Lihat main layangan, anginnya makin kencang, biasanya makin dilepas atau ditarik? Diulur, dilepas. Lama-lama jauh dari Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi bu, sebenarnya Allah sedang manggil ibu. Iya, dipanggil karena manusia teh bu, kalau lagi jewer nggak sholat. Nih kalau lagi susah, lagi sholat. Kalau lagi senang, datangan sholat. Ibu saya, coba lihat ibu saya, penderitaannya, Masya Allah, hebat levelnya. Saya SD kelas 6, ibu saya dicerai dari bapak saya. Masya Allah bu, punten ya bu, saya anak broken home. Udah, saya usia 7 tahun, ibu saya ke Malaysia. Saya ditinggal ibu, saya jadi PKI, ibu saya jadi PKI. Ya Allah Ustaz, di Malaysia? Di Malaysia. Berapa tahun? 25 tahun. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga, tukang nyuci, tukang jagain toko. Tapi ingat, penderitaan itu tidak selamanya ibu. Apa yang terjadi? Di akhir ceritanya, ibu saya punya restoran besar di Malaysia. Karyawannya ada 17 orang Indonesia. Tadinya cuma TKI, sekarang punya restoran besar. Tapi karena sudah mulai tua, saya stop, saya jual semua asetnya, saya bawa ke rumah. Ibu saya sekarang hanya di rumah menikmati hidup. Ujian hidupnya sudah banyak ibu. Sekarang panen. Panennya apa? Cucunya soleh, anak yang alhamdulillah, mantu-mantunya, mantu teh baik-baik. Ya, luar biasa. Itu namanya apa? Itu yang namanya indah pada akhirnya. Iya, jadi jangan berat banget beban hidup saya. Ibu, tidak ada beban hidup yang berat.
Kenapa? Yang ada hati kita yang gak ikhlas. Kalau hati kita ikhlas semuanya nih lihat panas, nikmat aja. Kalau bagi orang yang nggak suka begitu dong, pulang tenaonan. Tapi karena hatinya ikhlas, semuanya indah aja. Paham ibu? Nah jadi jangan banyak mengeluh, banyaklah meminta kepada Allah. Ya Rabb, kuatkan pundak. Saya ajarkan doanya. Allahumma, ikuti. Afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Doanya pendek, amalkan. Itu doa di dalam Quran. Apa kata Allah? Allahumma, ya Allah, aku bermohon kepadamu. Afrik alaina, curahkan kepadaku. Lihat, curahkan kepadaku, tumpahkan kepadaku sabron. Tahu itu sabron? Sabar. Makanya banyak orang bilang, Ustaz luar biasa, Ustaz ngejalanin ini itu, kok sabar? Saya ngamalin doa itu. Allahumma afrik alaina sabron. Ya Allah, Bu, yang namanya curahkan, tumpahkan itu maaf ya, kalau saya tumpahkan itu udah tinggal kosong, itu namanya tumpahkan. Makanya Pak, minta sabar yang kuat. Allahumma afrik alaina sabron wa tawaffana. Tahu tawaffana artinya? Dan wafatkan kami. Wafatkan kami dalam keadaan muslim. Sering-sering aja Bu, pendek kok doanya, cuma gitu dong. Allahumma afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Bismillah. Nanti orang kaget sama ibu, ini orang hebat banget ya, baru suaminya meninggal, anaknya kecelakaan, warungnya kebakaran, orangnya santai aja. Kenapa? Hebat sabarnya. Ya Bu? Iya, ini wanita-wanita hebat ini kelihatan sabar-sabarnya hebat. Tiap-tiapnya ada ujian, betul Bu? Ujian, mana ada orang gak punya ujian? Ada yang diuji harta banyak, gak punya anak. Ada yang diuji anak banyak, gak punya duit. Ibu mau diuji yang mana? Banyak duit gak punya anak, atau banyak anak gak punya duit? Kalau siswa akan minta yang paling mudah. Tapi ujian itu tergantung yang ngasih soal. Dan yang ngasih soal tahu, ibu pasti bisa jawab. Mana mungkin, Bu, kalau ada mahasiswa dikasih soal ujian anak SD, yang on siapa? Yang kasih soal. Bu, kalau ada anak TK dikasih uji PP semester 8, yang on siapa? Pertanyaan saya, mungkinkah Allah salah? Tidak. Pasti dia memberi ujian. Ibu salah. La yukallifullahu nafsan. Hafal. Cuma amal susah, hafal mah mudah. Makanya punten ya Bu, buat anak-anak kita, jangan cuma kejar hafal cangkem. Dari kita belajar bafi, udah yang mentakin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika al-hudaw. Bu, itu mah namanya hafal cangkem. Bagus, keren, cuma tidak akan merubah sikap dan tingkah laku. Kenapa? Yang merubah tingkah laku itu pemahaman. Makanya bukan cuma hafal, tapi apa? Amalkan. Begitu Bunda, bismillah ya, Bunda orang hebat. Ya, makanya Allah kasih ujian yang hebat. Kenapa? Lihat, ada hadisnya. Orang akan diuji sesuai dengan levelnya para nabi dan semisalnya. Berarti orang yang ujiannya makin tinggi selevel. Ustaz Fatih kok kayaknya hidupnya gak ada ujian? Karena saya sudah doa, minta dikuatkan, bukan gak ada ujian Ibu. Mana mungkin? Pohon makin tinggi makin besar ujiannya. Cuma saya gak curhatnya ke Ibu. Bu punten Bu, saya mau curhat. Kebalik atau Ustaz? Namanya jamaah curhat ke Ustaz ke Ibu. Saya curhatnya, ya Allah ya Rabbi, tolong ya Allah. Gak kuat ya, ini ujian berat banget. Begitu Bu ya. Punten Ibu, karena saya ada agenda lagi berikutnya pada asar.
dan asar juga sudah sebentar lagi masuk. Mari sama-sama kita berdoa. Bagi yang ingin punya hajat, Ibu, saya sedang safar dan doa saya mudah-mudahan diijabah. Dan saya bukan safar jalan-jalan, tapi saya sedang safar berdakwah. Yang kedua, saya yakin ini doa kita diijabah. Kenapa? Ini bulan Muharram, bulannya Allah, bulan yang dahsyat. Maka mari sama-sama kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita.